Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi terkait dengan ruang kolaborasi pembelajaran berdiferensiasi. Kami dari kelompok B2, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Cilacap, dan kelompok kami beranggotakan yang pertama Eka Agus Purnomo SPD, Rina Maida Hafidriani SPD, Sigit Iskandar SPD, Tona Mawati SPD, dan Neni Widianti SPD. Materi yang kami diskusikan atau situasi yang kami analisis adalah Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Pada kasus Pak Darmawan telah memberikan kebutuhan belajar murid yang dipenuhi. Yang pertama, kesiapan belajar. Pak Darmawan memetakan atau mengidentifikasi tingkat kemampuan murid yang berbeda-beda. Pak Darmawan menyiapkan buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Kemudian Pak Darmawan juga mencari sumber belajar selain dari guru, juga menanyakan pada murid. Pak Darmawan juga menyediakan media pembelajaran yang digunakan yang disesuaikan dengan kesiapan murid. Dalam mengidentifikasi tingkat kemampuan murid yang berbeda-beda, tentunya Pak Darmawan telah melakukan tanya jawab untuk mengetahui kondisi, respon, spontanitas dari siswa. Selain itu, ada rekam jejak nilai pada rapot sebelumnya, sehingga Pak Darmawan telah memiliki gambaran kondisi setiap siswa. Selain itu, tentu Pak Darmawan telah berkomunikasi dengan guru sebelumnya, telah diskusi, mencari informasi setiap siswa, kondisi pengetahuan, kondisi kecerdasan pada guru sebelumnya. Yang kedua, minat murid. Pak Darmawan merancang atau menyiapkan proses pembelajaran yang berbeda, seperti membaca buku atau komik, mengamati poster atau diagram untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu pertanyaan, mengamati video. Dalam pemilihan minat murid ini, tampak sekali bahwa Pak Darmawan sangat memperhatikan kebiasaan dan budaya dari setiap siswa, sehingga alat atau media yang digunakan pun disesuaikan dengan minat, kebiasaan, dan kesukaan dari siswa. Yang ketiga, profil belajar murid. Pak Darmawan menyiapkan atau mengembangkan pembelajaran yang bervariasi dan mengakomodir gaya belajar murid audio, visual, dan kinestetik. Bahan berupa poster diagram, berbagai bacaan, video, kartu pertanyaan, dan daftar kegiatan. Gaya belajar, budaya, dan multi-intelijensi.
Pak Darmawan sangat memperhatikan gaya belajar murid. Selain itu, Pak Darmawan juga sangat memperhatikan budaya pada setiap murid yang dibawa dari rumah. Selain dari itu, pengamatan Pak Darmawan terhadap pribadi murid pun telah mencapai pada pengamatan multiple intelligence. Di antaranya visual spasial, musikal, interpersonal, verbal linguistik, logik, matematik, naturalis, dan lain-lain. Sehingga dari profil belajar murid tersebut, Pak Darmawan dapat mengelompokkan kecenderungan siswa yang memiliki bakat di bidang tertentu. Selanjutnya, cara menentukan kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengobservasi kemampuan membaca murid. Hal yang dapat kita lakukan misalnya mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, kemudian melakukan asesmen, serta berkonsultasi dengan guru kelas sebelumnya tentang bagaimana nilai rapot anak itu sebelumnya. Kemudian, kita juga bisa memberikan soal-soal teks sebagai asesmen. Yang kedua, kita mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Berikutnya, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Dalam hal ini, anak yang dalam kelompoknya tergolong rendah dalam kemampuan membaca, pastilah mereka membutuhkan penanganan yang lebih atau pendampingan khusus dari guru. Disinilah guru mulai berperan. Kemudian, pada kelompok yang tergolong cepat atau mampu dalam menguasai materi, anak dapat diberikan asesmen atau soal-soal yang lebih kompleks. Langkah berikutnya yaitu menyiapkan sumber belajar yang beragam seperti poster, diagram, bahan bacaan berupa buku, artikel, komik, video, atau kartu soal. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menganalisis dan merefleksi hasil capaian setiap kelompok belajar murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan. Diferensiasi konten, di mana diferensiasi konten merupakan materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Di sini, Pak Darmawan menyiapkan konten dalam berbagai bentuk, misalnya buku teks, poster, komik, kartu pertanyaan, video pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses di sini pada bagian ini kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Kegiatan ini dimaksud agar kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas. Contohnya, Pak Darmawan membagi murid ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca, kemudian membuat catatan selama proses pembelajaran untuk menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan murid, memberikan tanya jawab dan contoh-contoh, memberikan teks bacaan sesuai dengan kemampuan membaca, memberikan tugas dengan target 1 minggu selesai. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan. Diferensiasi produk. Produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan,
keterampilan, dan pemahaman peserta didik. Pak Dermawan memberikan tugas yang berbeda kepada murid berdasarkan tingkat kesiapan murid yang berbeda, yaitu berupa diagram alur sederhana, cerita narasi, cerita kreatif. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Beliau kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, beliau menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, beliau meminta mereka untuk membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, beliau meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.